U.S. warned all day of a full-scale Russian invasion of Ukraine, that it was imminent. Vladimir Putin has just addressed the Russian people moments ago, announcing what Putin called the start of a military special operation, in his words, to demilitarize Ukraine. That Russia would bring in troops. He told Ukrainian troops to lay down arms and go home. Putin warned outside countries not to interfere. A Russian military operation, it would appear, is now underway. More than 150,000 Russian troops had been surrounding Ukraine for days now, surrounding the borders in the north, the east, and the south. The senior U.S. defense official. Dalam pidatonya, saudara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia tidak punya tujuan untuk menduduki Ukraina. Namun operasi militer ke Ukraina bertujuan untuk melindungi orang-orang yang selama 8 tahun menderita dari rezim Kiev. Putin juga memperingatkan negara-negara barat untuk tidak menghalangi tindakan dari Rusia. Putin menuding Amerika Serikat dan NATO mengabaikan permintaan Rusia untuk menghentikan Ukraina bergabung dengan NATO. В соответствии со статьей 51 частью 7 Устава, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Yang terhormat para delegasi dan tamu-tamu kehormatan, sebelumnya saya dengan rendah hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pada sidang PBB hari ini yang akan membahas tentang konflik di Eropa antara Rusia dan Ukraina. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat bermulainya konflik ini. Pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia mengumumkan operasi militer yang menargetkan sejumlah kota di Ukraina. Dan pada hari yang sama, Rusia melancarkan operasi militer ke sejumlah kota di Ukraina. Untuk sidang hari ini, delegasi Ukraina tidak dapat hadir dikarenakan keadaan darurat. Namun pemerintah Ukraina menginginkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan sanksi internasional kepada Rusia. Pada sidang hari ini jika Rusia tidak menarik kembali operasi militer tersebut. Делегации dipersilakan untuk berpendapat. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более 2000 километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. Мы точно знаем, нам не нужна война, не холодная, не горячая, не гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины, наши лица. Доброе утро. Selamat pagi. Уважаемые делегаты страны, Yang terhormat para delegasi negara-negara, поскольку мы исполняем сельские насколько, justamente sekarang izinkan saya menggunakan bahasa tuan rumah kita hari ini. terima kasih Sekretariat Jenderal izinkan saya berbicara. Mungkin pertama-tama kita ingin menanyakan pendapat dari negara lain dulu terhadap konflik ini. Itu saja.
rakyat Cina. Kami dari negara menurut kami, Cina menuturkan hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk tujuan dan prinsip piagam PBB harus dipatuhi dengan ketat. Kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah semua negara harus ditegakkan secara efektif. Semua negara, besar atau kecil, kuat atau lemah, kaya atau miskin, adalah anggota komunitas internasional yang setara. Beijing menuturkan semua pihak harus bersama-sama menjunjung tinggi norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional dan penerapan hukum internasional yang seragam. Cina menuturkan suatu negara tidak boleh mengorbankan negara lain untuk kepentingan pribadi, termasuk soal keamanan. Beijing juga menilai keamanan suatu kawasan tidak boleh dicapai dengan memperkuat atau memperluas blok militer. Kepentingan dan kekhawatiran keamanan yang sah dari semua negara harus ditanggapi dengan serius dan ditangani dengan benar. Tidak ada solusi sederhana untuk masalah yang rumit. Semua pihak harus mengikuti visi keamanan bersama, komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan dan mengingat perdamaian jangka panjang dan stabilitas dunia. Semua pihak harus menentang perilaku egois, mengejar keamanan sendiri dengan mengorbankan keamanan orang lain, mencegah konfrontasi blok, dan bekerja sama untuk perdamaian dan stabilitas di dunia Eurasia. Cina menilai konflik dan perang tidak menguntungkan siapapun. Beijing menegaskan semua pihak harus tetap rasional dan menahan diri, menghindari memperparah konflik hingga lepas kendali. Semua pihak harus dukung Rusia dan Ukraina dalam bekerja dalam arah yang sama dan melanjutkan dialog langsung secepat mungkin, sehingga secara terhadap mengurangi ketegangan dan akhirnya mencapai gencatan senjata yang komprehensif. Cina menuturkan Rusia dan Ukraina harus benar-benar mematuhi hukum humaniter internasional, menghindari menyerang warga sipil dan fasilitas sipil. Beijing juga mendukung pertukaran tawanan perang antara Rusia dan Ukraina dan meminta semua pihak untuk menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk tujuan ini. Sekian dari saya. Baik, delegasi dari Indonesia, silakan. Nama saya Dwi Valencia dari negara Indonesia. Pertama-tama kami Indonesia turut prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat serta berdampak bagi perdamaian di kawasan. Indonesia menegaskan kembali untuk ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. Indonesia dalam berbagai kesempatan menekankan penghormatan wilayah integral suatu negara dan penerapan hukum internasional. Bagaimana kita memaknai suatu wilayah karena ini merupakan prinsip kehormatan kedaulatan suatu wilayah. Terima kasih. Baik, terima kasih delegasi dari Indonesia. Selanjutnya delegasi dipersilakan. Perkenalkan, saya Martin Jayadi, perwakilan dari Malaysia. Izin berbicara, operasi militer khusus yang dilakukan Rusia ke Ukraina benar-benar terjadi, dan hal ini telah dikonfirmasi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah mengeluarkan pernyataan dan mengizinkan untuk melakukan operasi militer dengan dalih untuk menjaga perbatasan dan melindungi para sekutu dari musuh-musuhnya. Dengan diberlakukan operasi militer ini, pemerintah Ukraina langsung menerapkan status darurat militer di negaranya dan mengimbau kepada seluruh warganya untuk tidak keluar rumah dan tetap tenang. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Rusia berdalil bahwa untuk memberikan perlindungan orang-orang yang berada di wilayah Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk yang selama 8 tahun kebelakang mengalami tindakan kekerasan dan genosida dari rezim Kiev. Kita ketahui bahwa Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk telah diakui kemerdekaannya oleh Rusia dan ini dipandang oleh dunia internasional cara yang sangat baik untuk memberikan ancaman kepada Ukraina. Dan tentu ini menyebabkan situasi di ibu kota Kiev menjadi panas. Jika kita melihat hubungan diplomatik kedua negara ini tidak harmonis, apalagi semenjak Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui dua wilayah yang memisahkan diri dengan Ukraina Timur untuk menjadi wilayah merdeka. Dengan kejadian hal itu, pemerintah Rusia telah langsung mengirimkan pasukannya di perbatasan dengan dalil melakukan operasi pendamaian di wilayah itu dan mencegah terjadinya krisis berkepanjangan yang dapat memicu
mendapatkan dukungan dari Rusia, dan pemerintah Rusia menyatakan wilayah tersebut telah dikuasai oleh para separatis. Dan dengan kondisi seperti itu, Presiden Rusia membuka jalan untuk mengirimkan pasukannya ke sana dengan alasan bahwa pemerintah Rusia melakukan intervensi sebagai sekutu untuk melindungi warga negaranya. Dengan kejadian tersebut, untuk menempuh jalan perdamaian melalui negosiasi diplomatik sepertinya akan sulit terwujud. Terima kasih. Do you now think that this time the UN session will be a lot harder? What do you expect from this UN session before, or do you think this will be a turning point for Russia and Ukraine? Thank you, Jimmy. Thank you for having me in this interview session. It was an honor for me. First, what I want to say is I think this session will be a great momentum for us, for Russian Federations and Ukraine to have a better way to reach some agreement. We expect this session will bring us to have a great conversations between Russia and Ukraine and lead us to the solution for this problem. We acknowledge our importance and our positions at these UN sessions, and we hope that other countries will do the same. Nama saya nama negara saya Jepang, nama saya Profesor Hananto. Pandangan Jepang mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina didasarkan pada prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negeri Jepang. Yang mencakup perdamaian, stabilitas, dan kerjasama internasional. Jepang telah mengancam tindakan Rusia yang mengakibatkan aneksasi wilayahnya dan dukungan mereka terhadap pemberontakan Ukraina Timur. Jepang secara konsisten memperjuangkan penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan Ukraina, serta menyerukan untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui dialog politik. Pemerintah Jepang telah mengeluarkan pernyataan yang mengancam tindakan Rusia di Ukraina dan meminta agar Rusia mematuhi hukum internasional dan kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Jepang juga mengambil tindakan konkret untuk mendukung Ukraina dalam konflik ini. Jepang telah memberikan bantuan kemanusiaan dan ekonomi pada Ukraina, serta mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Ukraina dan Rusia untuk memperlukan dialog dan mencari solusi. Dalam pandangan Jepang, penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina melalui dialog politik dan negosiasi adalah penting bagi perdamaian dan stabilitas regional serta mewujudkan standar internasional yang demokratis dan berdasarkan hukum. Menurut Jepang, latar belakang konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mungkin pembatasan teritori. Sekian dari negara. Baik, terima kasih delegasi Jepang. Selanjutnya delegasi Persiapan. Delegasi dari Korea Selatan. Saya dari Korea Selatan, nama saya Vanessa Budianti. Menurut Korea Selatan, perang tersebut dilatar belakangi dengan beberapa faktor seperti Ukraina ingin bergabung dengan NATO, namun tidak disetujui oleh Rusia. Maka dari itu, Rusia melakukan invasi pada Ukraina untuk menangkal ancaman pada keamanannya sendiri. Perang yang terjadi hingga kini menyebabkan dampak di berbagai negara, terutama negara yang bekerja sama dengan Rusia maupun Ukraina dalam hal ekspor dan impor. Terima kasih. Baik, delegasi Qatar dipersilakan. Nama saya Pondri dari negara Qatar. Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani berkunjung ke Moskwa, Rusia untuk menemui Menlu Rusia Sergei Lavrov dalam upaya mencari solusi diplomasi guna mengakhiri perang Ukraina. Utusan Menlu Qatar terbang ke Moskwa sebelum tidak terjadi secara dadakan. Ada proses panjang, terutama setelah ada desakan berdiskusi dari Ukraina agar Qatar turut adil ikut serta membantu mengakhiri perang Rusia dan Ukraina. Pada hari pertama invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung menelpon Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dia meminta agar Emir Qatar membantu menekan Rusia menghentikan invasi ke Ukraina. Menurut Ukraina, Dmitro Kuleba juga menelpon Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani. Dia meminta agar Qatar ikut memberikan bantuan kemanusiaan dan menekan secara diplomasi pada Rusia agar segera menghentikan agresi militernya Ukraina. Kemudian pada 10 Maret lalu, utusan khusus Presiden Ukraina Viktor Borisov langsung terbang ke Doha untuk menemui Emir Sheikh Tamim.
Menurut laman Al Jazeera, Rostam mendorong kami Amerika ikut serta berusaha mengakhiri perang Ukraina. Qatar, negeri kecil kaya, selama 2 dekade terakhir ini sudah terkenal berhasil melakukan mediasi konflik atau krisis politik di Timur Tengah, Afrika dan Asia Tengah. Itu yang membuat Ukraina ikut berpikir pada Qatar agar bisa mengulangi keberhasilan mediasinya dalam konflik Rusia Ukraina saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih delegasi Qatar. Selanjutnya delegasi dari Rusia. Ya. Spasibo Barat. Sebelumnya terima kasih. Давайте cousins. Suffice menit. Izinkan kami mengungkapkan pendapat kami. Baik, sebelumnya terima kasih kepada delegasi. Kami menangkap bahwasannya negara-negara ini menganggap bahwa perang Rusia antara Ukraina ini terjadi karena masalah NATO atau Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Itu bisa kami sebutkan bahwasannya itu salah. Rusia tidak pernah berniat untuk menyerang Ukraina sebelumnya. Rusia memang menjalankan operasi militer karena alasan demilitarisasi. Tapi dari sini kita bisa ambil kembali dari peristiwa pertama, yaitu peristiwa aneksasi dari wilayah Crimea, wilayah timur Ukraina. Kami melihat ada masyarakat pro-Rusia di wilayah itu, dan kami menjalankan operasi militer di situ untuk mengamankan warga-warga di wilayah tersebut. Dengan ini, kami mendapati perlawanan dari Ukraina yang sampai sekarang masih memanas. Sampai pada tanggal 24 Februari 2022, kami menjalankan serangan ke ibu kota. Baik, kami sadar akan dampak yang terjadi dari konflik ini. Dampak yang terjadi sangat mempengaruhi lingkungan internasional. Maka dari itu, kami ingin menempuh jalur damai. Kami ingin melakukan perundingan dengan Ukraina. Namun, kami akan tetap pada tujuan utama Rusia, yaitu pembebasan wilayah timur Ukraina, Crimea. Terima kasih. Mungkin ada pendapat dari negara lain. Delegasi bersilakan untuk mendapat. Delegasi dari Indonesia. Sebagai sebuah negara yang memiliki presiden dan aktif dalam hubungan negara, Indonesia juga menegaskan konsistensinya dengan prinsip tersebut dalam krisis Ukraina. Indonesia akan terus mendorong pendidikannya, penggunaan kekuatan C-19, pembangunan dan pendidikan saham serta Indonesia tidak berhenti berupaya untuk memberikannya keyakinan bahwa perdamaian adalah hal yang baik. Kami perwakilan negara Indonesia meminta Rusia dan Ukraina untuk menghindari eskalasi dan serta menyelesaikan konflik dengan berkepentingan. Indonesia menegaskan kembali agar semua pihak mengedepankan kepentingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. Terima kasih. Terima kasih delegasi Indonesia. Delegasi dari Jakarta. Delegasi dari Republik Rakyat Cina. Baik, saya dari perwakilan saya agak besar dari perwakilan Cina. Cina meyakini dialog dan negosiasi adalah satu-satunya solusi yang layak untuk menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina. Semua upaya kondusif bagi penyelesaian krisis secara damai harus didorong dan didukung. Komunitas internasional harus tetap berkomitmen pada pendekatan yang tepat dalam mempromosikan pembicaraan untuk perdamaian. China akan terus memainkan peran konstruktif dalam hal ini. China juga melarang Rusia dan Ukraina menggunakan senjata nuklir dalam konflik. Ancaman atau penggunaan senjata nuklir harus ditolak. Proliferasi nuklir harus dicegah dan krisis nuklir harus dihindari. Negosiasi damai harus dimulai. Dialog dan negosiasi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis di Ukraina. Semua upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan krisis secara damai harus didorong dan Terima kasih delegasi
Delegasi dipersilakan. Baik, terima kasih. Kami terima pendapatnya dan kami setuju bahwa penggunaan nuklir itu memang tidak disarankan dan tidak diperbolehkan. Dengan ini kami memang ingin menempuh jalan perdamaian dengan perundingan. Namun, Apabila Ukraina menolak tujuan utama Federasi Rusia, maka kami akan mengusulkan pengadaan referendum di wilayah yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Delegasi dipersilakan. Delegasi Rusia dipersilakan. baik, mungkin saya memberi waktu kepada para delegasi untuk berpendapat. Saya ingin hanya mempertegas tujuan utama kami, yaitu pembebasan wilayah pro-Rusia di wilayah timur Ukraina, Crimea. Dengan ini kami tekankan lagi, kami ingin melakukan perdamaian dengan melakukan perundingan dengan Ukraina. Jika perundingan itu tidak berhasil atau adanya penolakan dari Ukraina, maka kami mengusulkan pengadaan referendum di wilayah yang bersangkutan, yaitu wilayah Crimea. Kami mengusulkan itu karena kami percaya bahwa masyarakat bisa menentukan pilihannya sendiri. Kami tetap memprioritaskan perdamaian, maka dari itu kami bersedia memberikan bantuan kemanusiaan, bantuan kesehatan, serta memberikan tempat tinggal sementara bagi para korban dan pengungsi perang. Baik, terima kasih. Saya Yuka Reja dari negara Indonesia. Kami akan tetap mendukung Rusia karena Rusia telah melanggar HAM. Rusia telah melanggar HAM dan kami akan tetap mendukung Rusia. Dan kami akan tetap mendukung Rusia ya. Kami meminta untuk Rusia menghentikan agresi militernya terhadap Ukraina. Itu saja dari kami. Terima kasih delegasi Indonesia. Delegasi dipersilakan. Delegasi dipersilakan. Baik, Cina menilai sanksi sepihak dan tekanan maksimum tidak dapat menyelesaikan masalah konflik bagi Ukraina dan Rusia. Sanksi hanya menciptakan masalah baru. Cina menentang sanksi sepihak yang tidak sah oleh Dewan Keamanan PBB. Negara-negara terkait harus berhenti menyalahgunakan sanksi sepihak. Terima kasih. Terima kasih delegasi Cina. Delegasi dipersilakan. Delegasi Rusia dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Kami mengerti pendapat dan masukan dari delegasi Indonesia dan delegasi Cina, dan kami bersedia menarik mundur pasukan kami di Ukraina. Kami bersedia diberikan sanksi, namun tetap pada tujuan utama kita, yaitu menuntut pembebasan wilayah pro-Rusia di wilayah timur Ukraina. Terima kasih. Baik, terima kasih delegasi Indonesia. Delegasi dipersilakan. Delegasi Jepang dipersilakan. Saya Rodrigo Prasetyo dari perwakilan Jepang. Jepang secara konsisten memperjuangkan penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan Ukraina serta menyerukan untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui jalur politik. Dan kami mendukung Ukraina untuk menyelesaikan jalur politik. Tapi jika Rusia akan terus berlanjut berperang, jika Ukraina menolak, kami yaitu Jepang dan Amerika akan terus berperang melawan Rusia. Terima kasih delegasi Jepang. Delegasi dipersilakan. Delegasi Republik Argentina dipersilakan. Saya mengerti, kalian
dipersilakan. Baik, terima kasih. Kami mengerti pendapat dari delegasi Jepang. Kami tetap memprioritaskan perdamaian. Namun, jika dalam perundingan Ukraina menolak usulan yang kami berikan, dengan berat hati, Rusia tetap akan menjalankan operasi militer di Ukraina dengan segala sanksi yang diberikan. Namun kami tetap memprioritaskan dan mengutamakan perdamaian. Maka dari itu kami mengusulkan perundingan dengan Ukraina. Terima kasih. Baik, terima kasih delegasi Rusia, delegasi Ukraina. Delegasi Indonesia dipersilakan. Saya Bupa Lerja, izin mengenalkan kembali. Saya kami dari Indonesia. Kami menyayangkan pernyataan dari Rusia atas kekehnya operasi militer terhadap Ukraina. Menurut kami, Rusia harus tetap mundur dalam agresi militer ini dan tidak melakukan agresi militer, harus tetap mundur dalam operasi karena ini menyangkut kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih delegasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir, saya dari perwakilan Malaysia. Pemerintah Malaysia menyerukan semua pihak untuk segera mengurangi eskalasi permusuhan dalam konflik Rusia-Ukraina guna mencegah bertambahnya korban jiwa dan kehancuran. Malaysia sangat prihatin atas eskalasi konflik yang berpotensi untuk berubah menjadi krisis kemanusiaan. Bahwa Malaysia menyerukan akses kemanusiaan segera, aman dan tanpa hambatan, termasuk lintas garis konflik untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan menjangkau semua yang membutuhkan, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan. Terima kasih. Saya Mandi Dr. Sosio dari perwakilan Jepang. Sama seperti pendapat yang diutarakan oleh negara Indonesia, saya ikut menyayangkan tentang kekehnya Rusia untuk melaksanakan operasi militer terhadap Ukraina. Dan saya menyarankan untuk mundur. Dan jika Rusia tidak ingin mundur, Rusia berarti ingin mengulang kembali peristiwa Jepang dan Rusia yang berlangsung sejak tanggal 10 Februari 1904. Terima kasih. Will there be agreement on what you will bring to the UN session? Because I see that at this UN session, it seems like an agreement is difficult to reach. Do you think there is an easy way to reach an agreement at this UN session? We tried to make it as easy as possible for an agreement to happen, but it seems that an agreement was difficult to reach, especially since the delegation from the Ukrainian could not attend the UN session. What makes it all seems difficult is that there is a misunderstanding. Each country has its own perspective, but they don't seem to understand the main problem of the conflict. The easiest way is when all the delegates understand the interests of the two countries and all delegates give their opinion in favor of an agreement. Oh no, Jimmy. No, we respect all the opinion or perspective from the other countries. We just hope that the interests of these two countries can be well understood so as to produce a fair result. What I can explain is that all of us delegates want this conflict to end soon, but it seems that we also have to be careful of opinions that can trigger the resumption of this conflict. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menekankan kembali bahwasannya dalam beberapa berita Rusia dihadapkan dengan Ukraina akibat tujuan
Ukraina memasuki NATO ataupun bergabung dengan Barat. Ini tentunya salah. Kami menekankan kembali bahwasannya Rusia melakukan demilitarisasi karena adanya perlawanan Ukraina. Kami hanya ingin menjaga wilayah pro-Rusia di timur Ukraina, yaitu Crimea. Dan ini, kami datang ke sini untuk membawa perdamaian. Kami bersedia menarik mundur operasi militer kami dan tentunya melakukan perundingan. Terima kasih. Terima kasih delegasi Rusia, delegasi Rusia. Delegasi Indonesia dipersilakan. Kami dari Indonesia berharap Rusia akan tetap terkena sanksi karena dampak yang besar atas agresi militer mereka kepada Ukraina. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan ke topik pembicaraan selanjutnya, yaitu apakah ada usulan dari para delegasi untuk mencegah konflik internasional di masa depan? Kami perwakilan negara Indonesia meminta Rusia dan Ukraina menghindari eskalasi dan serta menyelesaikan konflik ini. Terima kasih. Delegasi China dipersilakan. Pihak kami meyakini dialog dan negosiasi adalah satu-satunya solusi yang layak untuk menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina. Usulan lainnya, yang pertama itu menghormati kedaulatan semua negara. Yang kedua, meninggalkan mentalitas perang dingin. Yang ketiga, menghentikan permusuhan. Yang keempat, melanjutkan pembicaraan damai. Yang kelima, menyelesaikan krisis kemanusiaan. Yang keenam, melindungi warga sipil dan orang perang. Sekian, terima kasih. Terima kasih delegasi China, delegasi dipersilakan. Delegasi Malaysia dipersilakan. Nama saya Muhammad Rafi Abdul, saya dari perwakilan Indonesia. Gencatan senjata. Tindakan ini bisa dilakukan dengan disaksikan oleh negara lain maupun PBB. Sehingga jika terjadi hubungan kesalahan di dalam ini, diharapkan untuk perjanjian tersebut benar-benar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertikai. Gencatan senjata dapat memulihkan hubungan negara yang bertikai secara bertahap hingga akhirnya benar-benar terbentuk perdamaian di antara negara tersebut. Terima kasih. Delegasi Korea Selatan dipersilakan. Saya Alif dari Korea Selatan. Sebagai salah satu negara yang terkena dampak dari konflik antara Rusia dan Ukraina, kami ingin agar konflik itu segera diselesaikan secara apapun. Dan kami juga ingin Rusia memberikan sanksi-sanksi yang telah diberikan dari itu kami juga mengusulkan beberapa pencegahan konflik agar tidak yang kedua, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Yang ketiga, meredakan potensi konflik. Dan keempat, membangun sistem peringatan dini. Lalu yang terakhir, menghargai pendapat dan kebebasan orang. Terima kasih. Terima kasih delegasi Korea Selatan, delegasi Jepang dipersilakan. Saya Mas Harto, saya mewakili negara Jepang. Saya ingin berterima kasih kepada negara Rusia yang telah menarik pasukannya. Tapi saya akan memberikan sanksi untuk Rusia karena telah mengganggu stabilitas ekonomi seluruh dunia. Dan saya akan memberi sanksi tersebut dengan memutuskan hubungan ekspor-impor dengan Rusia, terutama minyak dan gas. Dan saya berharap agar Rusia tidak melakukan tindakan itu lagi. Sekian dari negara Jepang. Terima kasih delegasi Jepang. Delegasi Republik Rakyat Cina dipersilakan.
Cina juga menyoroti perlunya warga sipil. Menurut Cina, semua pihak tidak boleh menyerang warga serta warga sipil dalam berkonflik. Cina menyerukan implementasi PSBB demi menghindari serangan global. Cina menekankan operasi kemanusiaan harus mengikuti prinsip netralitas, tidak berpihakan, dan masalah kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi. Cina meminta Rusia dan Ukraina untuk melanjutkan penyelenggaraan pembicaraan damai secepat mungkin. Cina memperjelas penentangannya tidak hanya terhadap penggunaan senjata nuklir, tapi juga ancaman pengerangannya. Selain itu, Cina menyoroti pula perlunya melindungi warga sipil oleh Rusia dan Ukraina. Cina juga menahan diri dari keterlibatan militer secara terang-terangan atau mengirim senjata. Baik, terima kasih. Saya terima masukannya, saya terima pendapatnya, saya terima usulannya. Saya menghargai pendapat dan usulannya. Kami mengerti kekecewaan negara-negara akibat dampak dari perang ini. Dengan ini kami tegaskan, kami siap menerima sanksi-sanksi yang diberikan. Namun tetap pada tujuan utama kami, yaitu pembebasan wilayah Crimea, wilayah yang pro-Rusia. Kami tidak secara terang-terangan ingin melakukan operasi militer di Ukraina, tapi kami hanya ingin wilayah pro-Rusia di timur Ukraina dibebaskan. Dengan ini kami bersedia melakukan perundingan dengan Ukraina. Kami akan meramalkan secara cepat usulan-usulan yang telah diberikan. Kami siap bekerja sama secara ekonomi, pertahanan, atau apapun. Namun dengan sanksi-sanksi yang ada, mungkin itu bisa membatasi kami. Terima kasih. Baik, sepertinya untuk sidang kali ini sudah cukup dan izinkan saya untuk mengambil waktu untuk menyimpulkan hasil sidang kali ini. Baik, saya akan memulai kesimpulan dari sidang. Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melakukan operasi militer di wilayah perbatasan antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan kerusakan dan juga korban jiwa di wilayah tersebut. Dan pada sidang kali ini, negara-negara memiliki pendapat sebagai berikut. Negara-negara berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Rusia merusak perdamaian dan juga menyalahi integritas wilayah dan juga hukum internasional yang berlaku. Negara-negara ingin Rusia untuk menarik kembali operasi militernya dan juga mendapatkan sanksi internasional. Dan juga ada beberapa negara yang membela Ukraina dan ada yang membela Rusia. Beberapa negara ingin Ukraina untuk tetap menjaga daerah konflik tersebut, yaitu Crimea, dan ada beberapa negara yang mendukung usaha Rusia untuk melakukan pembebasan pada wilayah Crimea. Dan setelah perundingan yang cukup lama, Rusia akhirnya bersedia untuk menarik kembali operasi militer tersebut dan menerima sanksi yang akan diberikan oleh negara-negara. Namun mereka masih dalam tujuan utama, yaitu untuk melakukan pembebasan terhadap warga Crimea. Dan setelah perundingan yang dilanjutkan yang berlangsung masih cukup lama, PBB tidak berhasil menemukan hasil akhir dan sidang ini akan dilanjutkan di waktu lain. Dan setelah bertanya kepada delegasi dari berbagai negara tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik internasional di masa depan, kami menyimpulkan bahwa ada beberapa cara yang bisa digunakan. Tentunya ada negosiasi, gencatan senjata, dan juga saling menghargai antar negara. Terima kasih. Sidang kali ini selesai. What a great interview, especially since you are here. Is there any messages you would like to say before we end this session? Of course, Jimmy, thank you. We just want to say that we, the delegation of the Russian Federation, has decided to pursue the path of peace. We also emphasize our interest in the UN session
but we will not forget the interest of the Ukrainian people. We hope that an agreement will be formed and the conflict will be resolved.